Ade Armando belak-belakan, kecurangan Anies Baswedan mulai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Anies Baswedan, kecurangan demi kecurangan yang dia lakukan terbongkar. Kini yang bicara adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Di hadapan penyelidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Edy menyatakan ada banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan Formula E sejak awal. Salah satunya, DKI sudah mengeluarkan uang 180 miliar rupiah untuk komitmen fee pertama balap Formula E sebelum pembicaraan soal anggaran rampung di DPRD. Di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Cerita Ketua DPRD ini memang kembali menguatkan kecurigaan kita tentang potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dan ini menjelaskan pula mengapa Anies tidak pernah mau memberi penjelasan secara terbuka kepada publik, kepada wartawan, dan bahkan kepada wakil rakyat mengenai pelaksanaan ajang balap mobil internasional ini. Semua serba ditutupi, semua serba misterius. Dan karena semua disamarkan, publik hanya disuguhi kejutan demi kejutan tentang betapa kacaunya rencana penyelenggaraan acara yang dijadwalkan kurang dari 4 bulan lagi ini. Berubah-ubahnya pernyataan Pemprov DKI inilah yang bikin bau busuk Formula E semakin lama makin tajam di hidung. KPK pun masuk mau memeriksa ada apa sih sebenarnya, kok rakyat ribut banget masalah Formula E ini. Sudah beberapa orang dari Dispora DKI Jakarta yang dipanggil oleh KPK. Mengenai kegiatan penyelidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E, masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh tim penyelidik KPK. Di antaranya dengan kemarin benar telah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tentu ini dalam rangka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Pegiat media sosial Ade Armando lewat laman YouTube Cokro TV membahas tentang persoalan kecurangan seorang Anies. Menjelang berakhirnya masa jabatan kepemimpinan Anies Baswedan, kecurangan demi kecurangan yang dilakukan terbongkar. Ini yang bicara adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Edy menyatakan ada banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan Formula E sejak awal. Salah satunya DKI sudah mengeluarkan uang 180 miliar untuk komitmen fee pertama balap Formula E sebelum pembicaraan soal anggaran rampung di DPRD. Pemerintah sebagai eksekutif tidak bisa membelanjakan uang seenak-enaknya. Pemerintah harus membuat perencanaan program berserta perencanaan anggarannya dulu, untuk kemudian dibicarakan dengan DPR atau DPRD. Disitulah prinsip check and balance berlaku. Baru setelah DPRD setuju, anggaran bisa diperlakukan dan uang bisa dikeluarkan. Anies ternyata mengabaikan begitu saja prinsip-prinsip itu. Menggunakan istilah Edy ini sudah ijon kepada Bank DKI pinjaman 180 miliar sebelum anggaran menjadi perda. Lucunya, DPRD tidak memberitahu soal pengajuan kredit tersebut. Hal baru terungkap setelah formulir salinan surat kuasa yang diterbitkan Anies untuk mengajukan kredit pinjaman kepada Bank DKI viral di media sosial. Menurut Edy, itu cuma terkait komitmen fee pertama yang dikeluarkan Pemprov DKI, belum yang lain-lain. Melalui akun Instagramnya, Edy menyatakan bahwa ia membawa satu bundel dokumen ke KPK yang ia harapkan dapat membantu KPK dalam melakukan penyelidikan Formula E. Cerita Ketua DPRD ini memang kembali menguatkan kecurigaan kita tentang potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dan ini menjelaskan pula mengapa Anies tidak pernah mau memberi penjelasan secara terbuka kepada publik, kepada wartawan, yang bahkan kepada wakil rakyat mengenai pelaksanaan ajang balap mobil internasional ini. Semua serba tertutup sop, semua serba misterius. Dan karena semua disamarkan, publik hanya bisa disuguhi kejutan demi kejutan tentang betapa kekacauan rencana penyelenggaraan acara yang dijadwalkan kurang dari 4 bulan lagi ini. Kabar terakhir adalah soal tender pembuatan sirkuit Formula E.
Setelah sempat dinyatakan gagal di akhir Januari, tiba-tiba saja di awal Februari dinyatakan bahwa pihak yang memenangkan tender adalah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Ini sangat mengherankan karena jarak waktu antara keputusan tender yang gagal dengan penentuan PT Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender terlalu singkat. Hampir pasti tidak ada tender ulang yang objektif dan mengikuti prosedur seharusnya. Ini lagi-lagi adalah kecurigaan yang tidak boleh terjadi. Keputusan bahwa pemenang tender adalah PT Jaya Konstruksi hampir pasti sudah ditentukan sebelumnya. Dan ini mungkin sekali terjadi sob, bukan saja untuk bisa bagi-bagi duit untuk kawan-kawan terdekat, namun juga agar pengucuran duit anggaran bisa lebih mudah. Masalahnya, DPRD DKI sudah menyatakan bahwa pembiayaan pembuatan sirkuit tidak bisa dilakukan dengan menggunakan uang negara, termasuk uang dari bank negara harus melalui sponsor. Masalahnya, sepanjang ini sampai sekarang belum ada sponsor yang bersedia menginvestasikan uangnya. Karena itu sangat mungkin yang akhirnya digunakan adalah uang dari kas negara. Tapi bagaimana caranya ya sob? Dalam kaitannya itu, terdengar sebuah kabar baru. Ada informasi bahwa PT Pembangunan Jaya adalah induk perusahaan PT Jaya Konstruksi. Baru beberapa bulan yang lalu, meminjam uang Bank DKI sebesar 1 triliun. Alasannya adalah untuk membiayai makan hewan dan gaji pegawai di Ancol. Jadi sangat mungkin uang yang akan dibangun untuk membangun sirkuit berasal dari PT Pembangunan Jaya itu. Diharapkan saja begitu acara ini berlangsung dan uang mengalir masuk, dana itu akan kembali pada PT Pembangunan Jaya yang akan mengembalikannya pada Bank DKI. Prosesnya bagaimana? Ya entahlah ya sob. Tapi ini memang menjadi ciri khas Anies, penuh akal-akalan. Soal komitmen fee ini juga bisa berbuntut panjang, termasuk nantinya akan membebani pemerintah baru DKI pasca Anies. Anies tampaknya telah membuat kesalahan fatal yang membebani rakyat Jakarta. Pemprov DKI kabarnya sudah menandatangani kontrak untuk menyelenggarakan acara Formula E selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2024. Dan Pemprov DKI sudah menyetujui untuk membayar komitmen fee untuk penyelenggaraan selama 5 tahun itu. Celakanya, komitmen fee itu tidak dapat begitu saja dibatalkan. Bisa jadi yang 2020 dan 2021 dibatalkan karena adanya keadaan mendesak, tapi masih ada 3 kali kewajiban bagi yang masih harus dibayarkan, yaitu sebesar kurang lebih 1,5 triliun. Saat ini KPK terus menyelidiki bukti-bukti dan penjelasan saksi-saksi tentang Formula E. Kita tidak tahu apa yang akan terungkap ya sob. Kita hanya bisa berharap kebenaran menemukan jalannya dan Anies harus bertanggung jawab. Bagaimana menurut sobat?